Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video kali ini saya akan share kepada Anda ya. Ini adalah tutorial PowerPoint basic untuk pemula. Saya akan tunjukkan shortcut di PowerPoint yang mana shortcut tersebut nantinya akan membantu Anda, membantu kerja Anda dalam mendesain slide PowerPoint lebih cepat, lebih efisien. Dan langsung saja saya akan tunjukkan satu-satu. Yang pertama adalah shortcut Ctrl A. Fungsi dari shortcut yang satu ini, saya yakin sebagian besar dari Anda sudah tidak asing ya. Fungsinya adalah digunakan untuk menyeleksi semua elemen atau objek yang ada pada slide. Contoh penerapannya seperti ini. Saya akan coba masukkan beberapa shape ya. Seperti ini. Ini ada beberapa shape. Ctrl A berfungsi untuk menyeleksi. Jadi dengan Ctrl A, Anda bisa seleksi semua elemen ini, semua shape ini. Cara kerjanya Anda klik di salah satu elemen atau salah satu objek, kemudian Ctrl A. Seperti ini. Jadi semua elemennya akan terseleksi. Bisa juga Anda terapkan pada tulisan. Saya kasih contoh, saya akan masukkan tulisan. Misal di sini kan ada tulisan nih. Kalau kita misalnya ingin menyeleksi semua tulisan untuk kita copy misalnya, kita bisa lakukan seperti ini. Kita klik di text box-nya, kemudian Ctrl A, maka semuanya akan terseleksi. Setelah itu kita tinggal klik kanan copy, kemudian paste, maka akan tercopy. Anda bisa lihat ya. Itu tadi adalah fungsi dari shortcut yang pertama, yaitu Ctrl A. Selanjutnya shortcut yang kedua. Shortcut yang kedua adalah Ctrl D. Yang paling umum pada saat orang ingin menduplikasi objek atau elemen pada slide adalah dengan copy dan paste. Klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Namun jika Anda ingin kerja lebih cepat, lebih efisien, Anda bisa menggunakan Ctrl D. Ctrl D ini fungsinya seperti copy paste, yaitu untuk menduplikat objek. Contoh penerapannya seperti ini. Ini akan saya hapus dulu misalnya tulisannya. Kalau kita ingin mengcopy teks ini, tidak perlu diseleksi, klik kanan, copy paste, tidak perlu seperti itu. Meskipun cara itu bisa dilakukan, tapi ada juga caranya lebih cepat, yaitu dengan Ctrl D. Caranya Anda klik, kalau untuk tulisan Anda klik di text box-nya, tidak di tulisannya seperti ini. Text box-nya ya. Kemudian Ctrl D. Otomatis terduplikat. Saya kasih contoh lain. Misalnya shape ini saya ingin duplikat. Ctrl D. Kemudian Ctrl D. Itu adalah shortcut yang kedua, yaitu Ctrl D. Kemudian shortcut yang ketiga. Shortcut yang ketiga adalah Ctrl G. Fungsi dari Ctrl G ini adalah untuk mengelompokkan beberapa objek pada slide menjadi satu. Biasanya cara orang melakukannya adalah dengan menyeleksi dulu objek-objek yang ingin dijadikan satu, kemudian klik kanan, lalu dipilih group. Cara tersebut tidak salah, tapi ada alternatif lain yang bisa Anda lakukan, yaitu dengan cara Ctrl G. Saya akan terapkan ya, saya akan tunjukkan cara penerapannya. Anda boleh perhatikan, 3 shape ini terpisah ya, tidak di grup. Kita bisa grup, kita kelompokkan menjadi satu. Caranya bagaimana? Bisa diseleksi dulu seperti ini, atau seperti ini. Kalau misalnya tidak ada tulisan, misal tidak ada tulisan, Anda bisa klik salah satu shape, kemudian Ctrl A, setelah itu Ctrl G. Ini tergrup, dikelompokkan menjadi satu. Selanjutnya untuk shortcut yang keempat adalah Shift plus Ctrl plus G. Fungsinya kebalikan dari Ctrl G.
Kalau Ctrl G tadi untuk mengelompokkan atau menjadikan objek yang ada di slide, beberapa objek menjadi satu atau di grup. Kalau Shift plus Ctrl plus G itu adalah untuk ungroup. Cara penerapannya seperti ini. Ini adalah contoh file yang tadi saya group ya, shape yang tadi saya group. Kalau kita mau ungroup, bisa dengan cara klik kanan, kemudian ungroup. Bisa juga kita tekan di keyboard Shift Ctrl G. Anda perhatikan ya, ini sudah terpisah. Di group, kalau misalnya mau ungroup, Shift Ctrl G. Selanjutnya untuk shortcut yang kelima, yaitu Shift plus Ctrl plus kurang dari atau lebih dari. Jadi saat kita ingin mengubah ukuran teks, pada slide umumnya yang kita lakukan adalah dengan menyeleksi semua teks atau kita klik pada kolom teks, kemudian kita mengubahnya melalui font size di menu bar. Tidak salah dengan cara itu, tapi ada juga cara yang lebih efektif, lebih cepat, yaitu dengan menggunakan shortcut. Adapun shortcutnya, jika ingin memperkecil, gunakan Shift plus Ctrl plus tanda kurang dari di keyboard ya. Sedangkan jika ingin memperbesar, gunakan Shift plus Ctrl plus tanda lebih dari. Saya akan coba tunjukkan. Saya akan tunjukkan cara penerapannya. Ini contoh teks. Kalau Anda ingin memperkecil dengan menggunakan shortcut, Anda klik seperti ini. Kemudian Shift Ctrl plus tanda kurang dari. Nah, seperti ini. Kalau ingin memperbesar, klik Shift Ctrl lebih dari. Seperti itu. Shortcut yang berikutnya adalah Ctrl K. Jika Anda sering membuat presentasi interaktif dengan menggunakan hyperlink, Anda bisa menggunakan cara ini sehingga memasukkan link pada elemen atau objek pada slide menjadi lebih cepat. Cara penggunanya sangat sederhana. Misal saya akan membuat sebuah tombol ya. Di sini misalnya saya buat tombol. Dan saya ingin memasukkan link pada tombol ini. Untuk memasukkan link, caranya Anda klik pada objeknya, lalu Ctrl K. Secara otomatis tab Insert Hyperlink akan terbuka dan di sini Anda bisa masukkan link sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu tadi adalah fungsi dari shortcut Ctrl K. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl S. Pernah nggak Anda mengalami seperti ini? Saat Anda buat slide, Anda sudah susah payah membuat slide. Anda sudah dapat banyak slide, mungkin separuh lebih. Tapi karena belum disimpan, ternyata laptop mati. Dan ternyata setelah Anda buka kembali, desain Anda belum tersimpan. Sehingga Anda kehilangan hasil kerja Anda. Saya pernah mengalami seperti itu dulu ya. Itu buat jengkel. Nah, supaya Anda tidak mengalami kesalahan yang sama, maka pada saat mendesain, silakan nanti Anda buka PowerPoint dulu. Anda bisa buka PowerPoint, kemudian Anda simpan, setelah itu kasih nama, setelah itu buka lagi, lalu silakan Anda desain presentasi Anda. Dan setiap Anda mengerjakan desain, misalnya satu slide, Anda tekan Ctrl S. Karena fungsi dari Ctrl S adalah untuk menyimpan hasil kerja Anda. Sehingga kalau nanti misalnya Anda sudah buat beberapa slide dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, Anda tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Kemudian shortcut selanjutnya adalah Alt F10. Fungsi dari Alt F10 adalah untuk memudahkan Anda memunculkan selection pane. Selection pane ini adalah sebuah jendela atau panel yang berfungsi untuk menampilkan daftar dari objek yang kita tampilkan pada slide. Selain itu juga dapat kita gunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan objek dengan
mengklik gambar mata yang ada di samping nama objek. Saya akan langsung tunjukkan cara penerapannya. Ini contoh template presentasi PowerPoint. Template presentasi PowerPoint Pro Presentation dari Rona Presentasi. Di sini kalau Anda ingin melihat apa saja yang terpasang di tiap slide, Anda bisa memunculkan selection pane. Caranya Alt F10. Anda perhatikan ya di sini. Ini adalah objek-objek yang terpasang. Kalau misalnya kita ingin menyembunyikan ya, tinggal klik seperti ini saja. Maka di sini akan disembunyikan. Nah, kalau Anda mendapati seperti ini karena dibuatnya di slide master, maka tidak muncul di sini. Kita harus cek di bagian slide master ya. Anda perhatikan di sini. Jadi ada dua tempat, tapi sama selection pane. Di sini juga. Nah, perhatikan ini selection pane-nya. Shortcut yang berikutnya adalah Shift plus F5. Fungsi dari shortcut ini adalah untuk membuka slideshow. Yang kita lakukan saat hendak membuka slideshow, kita klik icon slideshow di bagian bawah sebelah kanan biasanya. Tidak salah dan tidak ribet sebenarnya kalau dilakukan pada saat presentasi berlangsung, karena umumnya kita hanya membuka slide sekali saja. Tapi kalau saat buat desain, hal tersebut bisa merepotkan karena pastinya kita akan sering membuka slideshow untuk menguji atau melihat tampilan dari slide. Nah, disinilah shortcut Shift plus F5 akan sangat membantu. Penerapannya seperti ini. Misalnya kita ingin slideshow, Shift F5. Kalau ingin kembali, Escape. Jadi kita bisa mengecek ya, desain yang sudah kita buat. Kalau ingin kembali, Escape. Untuk shortcut berikutnya adalah Ctrl C dan Ctrl V. Dua shortcut ini tidak bisa dipisah karena fungsinya adalah untuk copy paste. Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Cara penerapannya seperti ini. Misal ini ingin saya copy, maka saya bisa tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Seperti ini. Saya ulangi ya. Diseleksi dulu. Kemudian Ctrl C, lalu Ctrl V. Itu tadi adalah shortcut-shortcut yang ada di PowerPoint. Sebenarnya masih ada beberapa shortcut lagi yang lain, tapi beberapa shortcut yang saya share di video saya ini akan sering Anda gunakan, dan saya yakin akan sangat membantu pekerjaan Anda mendesain slide atau membuat desain promosi ataupun yang lain dengan menggunakan PowerPoint, sehingga pekerjaan mendesain Anda jadi lebih mudah. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.